kan itu sudah jelas take advantage, mengambil keuntungan di atas penderitaan banyak orang, terutama barang-barang alkes ya, untuk APD, juga ya kayak masker ini. Kalau memang itu terkait dengan masalah penanggulangan, pencegahan bencana COVID, itu silahkan dilakukan dengan mekanisme penunjukan. Jadi memang kalau untuk kegiatan itu semuanya staf dan juga karyawan Bapak work from home ya, termasuk para komisioner. Alhamdulillah masih so far lancar. Beberapa kegiatan yang terkait dengan output yang kita memang sudah rencanakan di bulan-bulan khususnya pada saat COVID-19 pandemi ini tetap berjalan walaupun dengan beberapa penyesuaian. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Kalau gitu nih langsung aja Pak, pertanyaan pertama biar publik juga tahu, teman-teman juga tahu. Sebenarnya apa itu KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha? Soalnya orang pasti bingung nih membedakan antara KPU dengan KPPU. Termasuk KPU. Karena bedanya kalau KPU adalah mengurusi soal pemilu, kalau KPPU mengurusin soal apa Pak? Ya. KPPU itu kan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jadi kita bisa melihat bahwa objek dari apa yang diawasi adalah persaingan usaha. Jadi KPPU ini dibentuk dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, aktif mungkin beroperasi tahun 2001 pada saat reformasi dengan tugas yang sebetulnya tidak jauh ya dari apa yang dilihat dari namanya, pengawas. Jadi kita adalah sebenarnya sebagian menganggap kami adalah KPPU adalah lembaga semi peradilan di mana ada tugas yang juga selain tugasnya adalah mengawasi, gitu ya. Tapi sebetulnya dalam undang-undang amanatnya sangat jelas, penegakan hukum persaingan usaha, dan tentunya karena unsur pengawasan ini penting, karenanya ada juga tugas pencegahan. Saya kira tidak jauh berbeda ya dengan komisi-komisi yang lain seperti KPK, ada unit deputi penegakan hukum dan juga unit deputi pencegahan. Di kami itu PKA ya, penelitian, kajian, dan advokasi. Saya kira ini sangat-sangat clear bahwa KPPU tugasnya mengawasi jalannya perekonomian di negara Indonesia, khususnya dalam aspek persaingan usaha antar pelaku usaha secara horizontal dan juga vertikal. Kalau gitu Pak, contohnya apa sih Pak dalam bidang penegakan hukum dan juga pencegahan yang dilakukan oleh KPPU? Ya, yang paling gampang kita ambil contoh saja, bahwa contoh yang juga mungkin secara historis dan kronologis banyak perkara, penanganan perkara dalam kasus persaingan usaha itu terkait dengan masalah tender pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa khusus di Indonesia, baik itu di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, proses mekanisme pengadaan barang dan jasa yang telah diatur baik dengan Perpres maupun oleh lembaga pengadaan LKPP ya. LKPP. Itu sebetulnya secara kaidah hukum itu KPPU punya kewenangan menjamin agar pengadaan ini berjalan secara fair, secara adil, dan aspek persaingannya bisa dikedepankan. Karena jangan sampai ada persekongkolan, kesepakatan antar pelaku usaha untuk memenangkan atau mencoba memenangkan pihak tertentu untuk bisa memperoleh kontrak pengadaan. Ini sampai 80% rata-rata kasus penanganan perkara pelanggaran hukum persaingan usaha di Indonesia itu ya kebanyakan memang tender. Tender ya Pak ya? Kalau gitu Pak, kalau kita bicara soal saat ini Pak terkait dengan pandemi COVID-19, sebenarnya apa yang bisa KPPU lakukan terkait dengan mungkin pengadaannya kah atau pencegahannya seperti apa Pak ketika misalnya kita bicara persaingan usaha dengan COVID-19 ini Pak? Ya, kalau kita kan selalu tadi saya sebutkan bahwa yang namanya proses mekanisme pengadaan barang dan jasa, apalagi yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, ya, dibiayai baik itu APBN, APBD, atau mungkin juga oleh mandiri pelaku usaha, itu harus berjalan adil, berjalan fair. Nah, pada saat kita bicara COVID, memang kita sadar betul bahwa ada banyak hal yang biasanya ya secara hukum
persen usaha itu dianggap atau punya indikasi melakukan pelanggaran, contohnya melalui kesepakatan, persekongkolan antar pelaku, baik itu horizontal, vertikal, untuk memenangkan dirinya sendiri atau pihak tertentu, itu bisa dianggap sebagai pelanggaran. Tapi dalam mekanisme yang kita juga lihat secara hukum, memang ada mekanisme penunjukan langsung, misalkan yang bila kita kaitkan dengan masalah otoritas dari COVID-19 pandemi ini, maka kebijakan-kebijakan yang seharusnya memang cepat dilakukan, segera pengadaannya, terutama barang-barang alkes ya, untuk APD, juga ya kayak masker ini. Kalau memang itu terkait dengan masalah penanggulangan, pencegahan bencana COVID, itu silahkan dilakukan dengan mekanisme penunjukan. KPPU selama itu ada aturannya, maka kita tidak akan terlalu menganggap bahwa mekanisme tersebut menyalahi aturan. Saya kira ini bagian dari relaksasi ya. Tapi juga tidak terhenti untuk hanya bicara alkes, APD, masker dan lain-lain. Tapi juga terkait dengan pengadaan barang dan jasa terkait kebutuhan barang pokok. Ya, kalau dulu kan bahan pangan, ya sekarang kita lihat yang pokok bukan hanya pangan, ini mulai meluas. Sehingga seperti bawang putih untuk lebaran nanti, apalagi gula, ya, yang dulu mungkin dianggap bukan barang pangan pokok, dan sekarang itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dan itu kami juga pikir sangat penting untuk sekali lagi memperhatikan hukum dan aturan yang ada. KPPU berusaha tetap melaksanakan tugas pengawasan, tentunya dengan sedikit relaksasi untuk pengadaan ini agar tetap berjalan dengan baik, tidak dijadikan kesempatan oleh pelaku usaha untuk wah ini relaksasi nih, yuk kita kali tong sepakat untuk melakukan pengadaan, atau kita yang punya hak untuk memproduksi A dan B, kan itu sudah jelas take advantage, mengambil keuntungan di atas penderitaan banyak orang. Ya, betul seperti itu. Jadi memang kalau yang saya ambil nih Pak, sudut pandangnya adalah memang KPPU dalam melakukan tindakan pencegahan COVID-19 ini sangat-sangat progresif gitu ya Pak. Ketika memang untuk APD, alat kesehatan dan lain sebagainya, pangan juga termasuk ya Pak ya, itu KPPU menerapkan satu relaksasi hanya dalam hal COVID-19 ini. Tapi ketika bicara soal tender yang lainnya, maka KPPU juga harus tindak tegas seperti biasanya. Ya, kalau kita bicara tentang masalah misalkan panjang COVID pandemi ini 2, 3, 4 bulan, pengadaan jalan misalnya dilakukan melalui kesepakatan, karena mumpung katanya KPPU lagi relaksasi, tidak bisa, itu kita akan ambil tindakan yang tegas. Tiba-tiba ada untuk pengadaan mobil misalkan, ya mumpung KPPU relaksasi lalu kita curi waktu, itu kita kalau kita endus, kita ada indikasinya, kita selidiki, kita akan lakukan penindakan.